Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang survei simulasi 3 nama capres ya, dan 50% warga Jakarta Anies Baswedan ya. Apakah ini benar ya? Sesuai yang dilansir oleh rmul.id ya. Langsung kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka, temuan Institute for Democracy and Strategic Affairs Indo Strategic di Jakarta, sosok Anies Baswedan mendapatkan angka popularitas mencapai 98,2%. Sementara tingkat kesukaan masyarakat pada Gubernur DKI Jakarta pada periode 2017 sampai 2022 itu tembus di angka 81,4%. Direktur Eksekutif Strategik Ahmad Khairul Umam mengatakan setelah 5 tahun memimpin DKI Jakarta, Anies Baswedan tampak berhasil mengkonsolidasi basis dukungan politiknya, kata Umam. Mayoritas kesukaan masyarakat DKI Jakarta pada Anies dipengaruhi oleh penilaian terhadap aspek sikap ramah dan sopan santun yang menyentuh 20,7% dan hasil kinerja sebesar 16,5%. Selain itu, masyarakat Jakarta menilai Anies tegas, berwibawa, dan bijaksana 10,7%, merakyat 7%, pintar dan berpendidikan 6,9%. Sehingga Anies cukup mudah memenangi kategori top of mind Cagup DKI Jakarta 2024-2029 mendatang. Dengan elektabilitas 19,3%, baru disusul Basuki Cahayapurnama yang terpaut jauh di angka 7,9%. Sandi Uno 5,4%. Demikian penjelasan Umam Senin 14 November. Lebih lanjut, Umam mengungkapkan dengan bekal popularitas dan ketersukaan yang memadai, nama Anies tampil dominan kategori top of mind Capres 2024 di mata warga DKI Jakarta. Dikatakan dosen Universitas Paramadina ini dalam kategori top of mind Capres, elektabilitas Anies berada di peringkat pertama angka 30,80%, disusul Ganjar Pranowo 15,2%, Joko Widodo 6,58%, sedangkan Prabowo di angka 5,5%. Bahkan saat Indo Strategic membuat simulasi 3 nama, Umam mengatakan Anies mendominasi dukungan warga DKI Jakarta di angka elektabilitas 51%, disusul Ganjar 29,2%, lalu Prabowo 12,5%. Demikian Umam mengulas. Ya, sobat sekalian, jadi memang itu ya, ketika disodorkan 3 simulasi nama, memang hanya 3 ini saja ya yang hanya yang kita temui dalam survei ataupun yang politiknya memang ini saja ya, yaitu Anies ya, kemudian Ganjar dan juga Prabowo. Jadi kedepannya kalau tidak ada konstelasi yang berubah drastis ya, kemungkinan hanya dihuni oleh tiga saja ya, calon presiden atau yang akan pilpres pada 2024. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah tentang survei ini sendiri ya, apakah survei ini benar-benar genuine ataupun tidak gitu, atau ada udang di balik batu gitu ya, atau campaign manager suatu partai politik ataupun satu sosok karakter gitu ya. Nah, memang itu yang terus-menerus ditanyakan terkait survei yang ada di tengah-tengah masyarakat ya. Dan memang untuk benar-benar genuine ya, survei itu harus ya menyantumkan dana gitu ya, siapa yang membiayai gitu ya, karena kecenderungan untuk siapa yang akan didukung itu tergantung siapa yang membiayai ya. Kadang kalau misalnya ya untuk karakter tokoh tertentu itu yang tidak disukai oleh survei, biasanya ya perolehan suaranya babak belur gitu ya. Misalnya kalau kita mendapat survei yang di situ ya, kalau sekarang kan Indo Strategic sekarang 50% untuk warga DKI saja ya, bisa saja untuk survei yang lain itu bisa berkebalikan ya, Anies bisa yang terbawah, kemudian Ganjar yang ke atas, Prabowo nomor 2 ya. Berarti patut diduga ya, memang
kembali lagi ya, dana untuk survei itu dari mana, kemudian apakah ada motif campaign ya dalam pensurveian ini ya. Nah, kalau kita melihat fokus tentang 50% warga DKI pilih Anies, berarti ini juga kalaupun benar ya, berarti ini mengindikasikan bahwasanya ada kepuasan yang signifikan terhadap sosok Anies dalam memimpin Jakarta ya. Dan kita ketahui Jakarta yang mewakili para pemilih yang well educated dan juga rasional adalah salah satu kunci yang dikejar gitu ya dari perolehan survei maupun kepuasan ketika Anies itu menjabat sebagai gubernur ya. Nah, makanya ketika seseorang ini ya mencapreskan ataupun mencalonkan Anies ya, kita lihat dulu track recordnya gitu ya, track record Anies pada saat sebelum akan melakukan capres ataupun yang setelah dideklarasikan oleh Nasdem ya. Nah, kalau kita melihat memang kalau kita melihat indikator-indikator kinerja Anies ya memang ada plus minusnya gitu ya, diantaranya apakah itu sudah memenuhi ekspektasi warga DKI Jakarta atau belum gitu ya. Nah kemudian ya kita lihat sosok Anies itu ya seperti yang digambarkan dalam survei ini ya, benar-benar ya, kalau ini surveinya benar ya, itu aspek yang diperhitungkan antara lain adalah sikap ramah tamah dan sopan santun ya, meskipun ini tidak salah satu aspek kecil saja di antara aspek yang lebih besar adalah bagaimana kinerja Anies di Jakarta itu benar-benar berhasil. Tetapi aspek ramah tamah dan sopan ini juga mempunyai nilai tersendiri ya di antara para pemilih masyarakat DKI Jakarta ya. Kalau kita melihat 20% di antara 20% ya, kemudian hasil kinerja 16%. Ini dibandingkan dengan calon yang lain ya, artinya ya so-so lah ya, masih dibilang bagus ya, mengingat sampai saat ini meskipun ada juga permasalahan di Jakarta yang masih menggantung ya, tetapi so far itu karakter Anies yang masih bisa diterima oleh masyarakat DKI Jakarta itu sudah bisa menjadikan modal bagi Anies untuk membentuk persepsi Anies itu menjadi lebih baik dalam pencapresan 2024. Nah, memang untuk mereka yang saat ini ya nilainya turun ataupun di bawah Anies, bukan berarti tidak mempunyai kesempatan untuk menyalip Anies ya. Tetapi kalau kita melihat faktor Anies pada tahun 2017 ketika dalam Pilgub 2017 ya hingga sekarang memang terlihat elektabilitasnya mengalami peningkatan yang signifikan. Itu juga menjadi puncak ketika Anies itu dideklarasikan oleh Nasdem sebagai capres ya. Makanya kita juga melihat ya apakah sosok yang lain misalnya yang juga dilirik ataupun disimulasikan ya, yaitu Ganjar Pranowo ataupun Prabowo itu benar-benar akan memepet Anies dalam nilai yang sangat ketat. Nah, kita lihat track record-nya ya. Misalnya untuk Ganjar yang sudah memimpin Jawa Tengah 2 periode ya, kita lihat track record-nya ya standar ya dalam hal menjalankan aktivitas administrasi di Jawa Tengah. Nah, ada juga problem di Jawa Tengah yang kadang bisa dibilang sangat tricky ya, terkait jumlah masyarakat miskin yang ada di Jawa Tengah yang jumlahnya tambah banyak gitu ya. Nah, ini jadi indikator ya apakah Ganjar pada saat memimpin itu benar-benar memberikan efek sukses ya dalam memimpin dan juga memberikan kesejahteraan kepada rakyat Jawa Tengah atau tidak. Nah, kemudian untuk Prabowo ya kita ketahui memang mempunyai pengalaman yang luar bagus juga ya dalam pemerintahan setelah dia menjadi ketua umum Gerindra ya, dalam pemerintahan ini juga menjadi track record sendiri
Di lain pihak juga Prabowo juga mempunyai kapasitas untuk berbicara di forum internasional, which is ini juga sangat sama dimiliki oleh Anies ya. Kemungkinan perbedaannya ya 11-12 ya. Di lain pihak ada faktor-faktor lain yang berkaitan erat dengan sopan santun dan juga ramah ya. Itu bisa dilihat dari dinilai dari ketiga calon yang diusulkan ya di simulasi ya. Kalau kita melihat antara Ganjar dan Prabowo ya, kurang lebih hal-hal yang bisa menggambarkan sikap yang ramah dan sopan santun adalah bagaimana merangkul kelompok-kelompok yang semua elemen gitu ya, apakah itu ulama ya, kemudian pemuda, intelektual ya. Memang kita belum bisa melihat secara signifikan ya, karena kebanyakan Ganjar itu kiprahnya di Jawa Tengah, kemudian Prabowo ya kiprahnya sebagai Menhan ya. Tetapi kalau kita melihat kiprah untuk Anies ya sudah kelihatan ya untuk merangkul setiap elemen ya, dia merangkul ulama dengan baik, kemudian juga merangkul para intelektual ya, kemudian para pemuda ya, dan juga dari segi edukasinya juga mumpuni ya. Kalau dia kan 6 tahun di Amerika, S2-nya di Amerika kalau nggak salah ngambil public policy, kalau S3-nya ngambil PhD dalam bidang politik ya. Nah kemudian kemampuan yang juga mumpuni oleh Anies ya kita ketahui adalah kemampuan untuk berbicara di forum internasional ya. Kita ketahui bahasa Inggrisnya bagus ya, kemudian wawasan untuk mengimplementasikan dalam forum internasional juga bagus, yang kemungkinan tidak dimiliki oleh Ganjar ya. Tapi Prabowo ya lumayan ya 11-12 terhadap kemampuannya berbicara di forum internasional. Makanya Prabowo ya sering ditugaskan oleh Presiden Jokowi untuk mewakili di ajang-ajang internasional. Nah, satu hal yang juga menjadi ganjalan ketika dalam Pilpres ini bagaimana terkait negatif campaign yang juga diembuskan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Anies ya. Misalnya untuk campaign yang diungkit-ungkit kembali terkait Pilgub 2017 adalah kembali lagi ya mengungkit isu tentang politik identitas ya. Jadi politik identitas ini sebenarnya hal yang sudah lama yang dihembuskan oleh lawan Anies ya di Pilgub, dan ini pada saat pencapresan ketika Anies sudah mempunyai elektabilitas yang tinggi, ini coba dibangun lagi, diungkit-ungkit lagi ya. Nah sayangnya untuk isu tentang politik identitas ini kita lihat sudah tidak menjadi makom Anies lagi ya. Jadi sudah lewat semuanya ya. Jadi sekarang Anies itu ya bisa disetarakan mempunyai isu-isu yang itu yang harus yang negatif campaign itu yang harus dipikirkan lagi ya. Jadi bukan isu-isu politik identitas yang sekarang sudah terlihat usang ya, karena 2017 sudah selesai ya tentang politik identitas, bahwasanya identitas Anies ya dari kalangan basis kanan ya itu sudah terbantahkan, karena Anies juga bisa merangkul dari pihak tentunya politik kiri ya, tokoh-tokoh kiri yang merupakan sebenarnya ya yang basis Anies gitu ya. Dan tentu saja dengan kampanye negatif campaign seperti ini, kalau kita melihat elektabilitas Anies dari waktu ke waktu ya kita lihat bukan tambah menurun, tambah moncer ya. Dan ini yang harus dipikirkan ya, karena sesuai dengan normalitas karakter manusia itu kalau di negative campaign ya, ataupun degradasikan ya karakternya, orang akan berpikir apakah yang disampaikan itu benar atau tidak ya. Ini kan muncul kecerdasan dari para masyarakat kita yang lebih cerdas sekarang untuk menilai ya isu-isu negatif itu dibuat secara genuine atau secara fakta, atau hanya dibuat untuk menurunkan atau mendegradasikan ya sosok yang ingin coba diturunkan ya karakternya oleh isu-isu negatif yang kita ketahui ya
sebenarnya itu tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Makanya ini menjadi tantangan ke depan ya, buat Anies ataupun juga penantang Anies ya, untuk lebih cerdas lagi ya, lebih mendahulukan ya argumen-argumen, narasi-narasi yang sifatnya membangun dan mencerdaskan rakyat ya, bukan sentimen-sentimen misalnya politik identitas yang justru akan bisa tercium oleh masyarakat ya, bahwasanya itu tidak genuine, lebih cenderung kepada negatif campaign. Ya, kita tunggu saja ya kiprah Anies dan juga calon yang lain, yaitu antara Ganjar Pranowo dan Prabowo, sama-sama Wowo ya, apakah bisa menjagal Anies dalam segi elektabilitas dan juga popularitas. Kita tunggu saja ke depannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.